Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi syarihi sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghafur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh badrul budur wa ma'dinil fadli wan nur. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya barru ya ghafur. Fali rabbi kullu hamdin Jalla ayyah surahul adi idhabana bil wujudil mustafa hadi Muhammad amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama-sama di dalam ruangan majlis. InsyaAllah duduknya kita diberikan rahmat oleh Allah dan diberikan taufik oleh Allah dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, bulan-bulan kemarin yaitu adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu akhbar, dalam satu khobar mengatakan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan di muka bumi, itu di dalam kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil diantaranya sudah maktub tertulis akan datang, akan lahir Nabi akhir zaman. Yaitu di situ maktubun ismuhu Muhammad, ditulis namanya Muhammad. Maka di dalam khobar tersebut mengatakan akan lahir Nabi akhir zaman, dan di dalam kitab mereka tertulis bahwasanya akan lahir Nabi akhir zaman ada pakaian peninggalan. Peninggalan siapa? Nabi Allah Yusuf. Pakaian peninggalan Nabi Allah Yusuf ini dipegang sama orang ahlu kitab. Di dalam ahlu kitab tersebut tertulis apabila keluar darah dari baju tersebut maka akan lahir Nabi akhir zaman ismuhu Muhammad. Namanya Nabi Muhammad. Jadi pembesar-pembesar daripada orang-orang ahlu kitab ini, mereka setiap hari ngelihati baju tersebut. Di dalam riwayat disebutkan bajunya terbuat dari kulit hewan, suf. Terbuat dari kulit hewan berbentuk dibuat baju. Dan baju itu nanti keluar kutrah daman, keluar darah. Ya, ketika keluar darah ini berarti menunjukkan Nabi akhir zaman sudah lahir. Jadi mereka menanti. Jadi dari datuk-datuk mereka sampai keturunan-keturunan mereka itu diperingatkan, dikasih tahu bahwasanya akan lahir Nabi akhir
akhir zaman. Jadi Nabi akhir zaman ini sudah ma'ruf, sudah dikenal. Bukan di kalangan dalam Al-Quran saja, tapi di kitab-kitab terdahulu sudah tertulis. Ketika Nabi SAW lahir ke muka bumi, lalu mereka ahlul kitab melihat kutrah, tetesan darah yang keluar dari suf, dari baju tersebut. Berarti mereka mengumandangkan bahwasanya Muhammad sudah lahir. Muhammad sudah lahir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan keimanan kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka yang tidak beriman kepada Nabi. Padahal dalam kitab mereka sudah tertulis, ya, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti kalau masalah keimanan itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Manusia itu cuman mengingatkan, ya, ya, memberikan, ya, arahan, anjuran, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, itu saja. Dan begitu juga mengedepankan daripada adab dan akhlak kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibba'il kiram, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari keturunan dari sulbi, yang sulbi tersebut tidak ada satupun dari datuk-datuknya Nabi yang pernah sujud atau menyembah berhala. Satu pun tidak ada. Nah, ini disebutkan di dalam riwayat-riwayat, tidak ada salah satu pun dari antara mereka yang menyembah daripada sonam, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah langit dan yang lainnya, tidak ada. Munazzah, ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang syirik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga Nabi dari awal Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sampai turun kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat, ayah Nabi itu kalau keluar rumah, ya, ayahnya Nabi kalau keluar rumah, kalau kita bayangkan kayak sinetron lah, artis yang terkenal, atau misalnya yang hobi bola, artis pemain bola, atau artis dangdut, atau artis yang lain. Kalau artis itu terkenal, ya, senang orang ngelihatnya, keluar dari rumah, apalagi keluar ke lapangan, itu otomatis rame, pengen salaman, pengen peluk-pelukan, betul? Iya, itu artis. Tapi di zaman ayahnya Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Nabi, itu keluar perempuan-perempuan terkesima dan pengen dinikahi oleh ayahnya Nabi SAW. Kenapa? Karena nurnya Nabi Muhammad itu dari Nabi Allah Adam, Nabi Allah Syed, dari Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, terus sulbi terus sampai ke Sayyidina Abdul Muttalib dan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu nurnya ada bersemayam di dalam dirinya ayahnya Nabi SAW. Jadi kalau nur tersebut orang itu pengen mendapatkan keturunan bahwasanya Nabi akhir zaman, ngantri dia. Sama kayak kita dapat cerita, misalnya ada seorang wali, seorang yang soleh, mimpi ketemu Nabi dan bisa sering
mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengen tak kita ketemu wali tersebut? Pengen. Apalagi ini adalah ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantri perempuan-perempuan pengen dinikahi. Tetapi tidak semua perempuan tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mengisi kekosongan seorang rahim yang akan turun di dalamnya seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan yang suci, perempuan yang di zamannya memang dikenal perempuan yang paling cantik dan paling suci. Dan dari keturunan perempuan tersebut tidak satupun yang menyembah berhala. Tidak ada satupun yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama ibunda Nabi? Siti Aminah. Nikahlah pada Siti Aminah tersebut, maka keluarlah dari sulbinya cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat disebutkan bahwasanya ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertumbuhannya lebih cepat daripada pemuda-pemuda yang lain. Dalam riwayat disebutkan umur sehari seperti umur 1 bulan. Umur 1 bulan seperti umur setahun. Karena kenapa? Di dalam diri beliau itu terpancar nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nur tersebut laulaka makhalaqatul aflam. Kalau bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan jagat raya ini. Jadi, semua jagat raya ini tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka proses pertumbuhan ayahnya Nabi itu cepat. Di zaman kita ada anak bayi yang lahir 1 hari seperti sebulan, ada. Atau sebulan seperti setahun. Jadi kalau umurnya sebulan dia sudah bisa lari-lari, sudah bisa ngomong. Itu cepat. Ya, laku lihat. Ini ayahnya Nabi memang sudah dibuat atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, lebih cepat perkembangannya. Lalu lahirlah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala kulli hal, dari nur ke nur, dari cahaya ke cahaya ini terus menerus ya, menerangi kehidupan daripada kehidupan datuk-datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibba al-kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disebutkan makhtunan. Makhtun itu sudah terkhitan. Khitannya bukan separuh ataupun sedikit, sempurna. Ada kadang-kadang anak kita yang biasa, ada sebagian orang anaknya lahir sudah khitan tapi separuh. Ada juga yang sudah dewasa, belum akil baligh, khitan sendiri, bangun sudah terpotong kulupnya. Pasti cari-cari siapa ngitannya, jinnya yang ngitan. Nah, kalau Nabi Muhammad itu memang proses dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membawa najis sama sekali, bersih. Nah, itu bedanya Nabi kita Muhammad dengan makhluk-makhluk yang lain. Berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan butuh proses. Begitu juga makhulan. Nabi dilahirkan sudah tercela. Kadang kita lahir dicelain baru nampak celaknya. Ada juga alis kalau tidak dihitamin, tidak hitam-hitam dia. Pakaiin celak baru hitam. Ada juga adat-adat yang di luar daripada syariat, tidak diajarkan oleh syariat. Apa adat contoh? Anak baru lahir, ketika lahir
apa? Cuman minum ASI ibunya. Anak tersebut buang hajat, buang air besar, kotorannya dipolet di mana? Di alis. Masih ada belum? Masih. Itu dia alasannya, udah apa-apa beb, kata dia. Kan ini kan kotoran yang keluar pertama, dia belum makan apa-apa, kata dia. Masya Allah. Jadi al-kharij min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari jalur depan ataupun belakang, itu tetap hukumnya najis. Mau dia makan ataupun tidak makan, tetap hukumnya najis. Jadi adat yang seperti itu tidak usah dipakai. Iya, adat seperti itu tidak usah dipakai. Ada juga ketika lahir Bali. Tahu Bali? Iya, ari-ari. Ya, ari-ari dimasukkan di dalam gentong kecil. Setelah itu ditaruh di depan rumah, ditaruh ember, kasih lampu. Masih ada? Untuk apa? Supaya selalu terang. Ya. Jadi sesuatu yang lepas daripada jasad ataupun tubuh manusia itu disunnahkan untuk ditanam. Kita potong kuku, sunnahnya kuku ditanam. Rambut lepas, potong rambut ditanam. Ya, semuanya ditanam. Nah, itu sunnahnya. Hisalul fitrahnya seperti itu. Nah, jadi ala kulli hal. Ada yang berkeyakinan supaya ari-ari Bali tadi kalau ditaruh di depan rumah supaya anak tadi betah. Dikasih lampu supaya kehidupannya selalu terang. Kalau hidup di dunia itu dah hati yang terang dah. Pasti ada kadang terang, kadang redup, kadang mati. Iman be yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Apalagi kehidupan di dunia. Kalau kita hidup di dunia itu cobaannya pasti ada. Ada yang bilang, beb, daripada hidup enak mati. Mati itu lebih dahsyat lagi. Ya, azab di dalam kubur, fitnah kubur itu asyad, lebih daripada fitnah kita hidup. Jadi bingung, hidup salah, mati salah. Sudah banyak-banyak beramal. Ya, banyak-banyak beramal. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maktunan makhulan, sudah tercela. Di dalam riwayat disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau mengangkat tangan beliau yang mulia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, afsahul lisan, paling fasih lisan. Anak kita lahir keluar nangis. Ya, nangisnya. Bisa ngomong? Tidak bisa. Prosesnya setahun, 2 tahun. Kadang ada juga anak yang 2 tahun belum bisa ngomong. Ada yang 3 tahun juga belum bisa ngomong. Nah, ini Nabi ketika keluar, beliau langsung doa, fasih lisannya, tidak terbata-bata di dalam ucapannya. Nah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang faham-faham yang baru mengatakan Nabi itu seperti anak kecil biasa, ingusan, kata dia. Nah, ini hati-hati nih. Ini faham-faham yang seperti ini, opini yang seperti ini, dia menggiring kita supaya kenapa? Supaya kita berkeyakinan Nabi itu seperti manusia biasa. Hati-hati, ini bisa merubah daripada keimanan kita kepada Rasul, kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, siapa bidannya? Qawabilnya. Sayyidatuna Asia, Sayyidatuna Maryam. Sayyidina Asia, Sayyidatuna Maryam, dan ditemani dengan bidadari. Ketika Siti Aminah mau melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu rumah, dan rumah tersebut ditutupi burung-burung. Itu burung-burung datang nutupin celah-celah rumah
supaya tidak ada satupun yang melihat kelahiran Nabi SAW kecuali kawabilnya, kecuali bidan. Kalau bahasa kita bidan, kalau bahasa dulu dukun beranak. Ya, dukun beranak Siti Maryam, Siti Asia, ditemani dengan para bidadari. Ditutup celah-celah rumah tersebut dengan burung-burung. Lalu ada bahasa kalimat yang keluar, ya, yang tidak ada wujudnya. Siapa yang berbicara? Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yakfuluhu hadhihi durratul yatimah." Siapa yang akan mengasuh anak mutiara, yaitu Nabi SAW, ini siapa yang bakal ngasuh? Apa kata tuyur, burung-burung? Nahnu nakfuluhu, kami yang akan merawatnya. Saking senangnya burung-burung itu nutupin celah-celah rumah, kami yang akan merawat Rasulullah. Wa qalatil wukhush, hewan-hewan buas datang. Kalau zaman dulu itu hewan-hewan buas, harimau, serigala dan sejenisnya kumpul. Karena kenapa? Mereka tahu dan gembira akan dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi semua pintu-pintu surga, pintu neraka itu ditutup. Pintu surga dibuka dan semua para malaikat memberikan kabar bahwasanya akan lahir Nabi akhir zaman. Yang paling senang malaikat apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang paling senang ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa kata wukhus? Nahnu nakfuluhu, kata hewan-hewan buas, kami yang akan merawat Rasul SAW. Jadi mereka ini burung-burung, hewan buas, semuanya rebutan pengen ngasuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang akan mengasuh Rasulullah SAW adalah seorang yang akan menyusuinya. Siapa yang akan menyusui Nabi? Sayyidah Halimatu Sa'diyah. Ini perempuan Halimatu Sa'diyah yang akan mengasuh Nabi dan akan merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau zaman dulu itu ada ibu susuan. Wallahu a'lam ya, karena kenapa? Memang zaman itu seperti itu. Kalau zaman-zaman kita dulu adalah sebagian, tadi tidak semuanya. Ini ada ibu susuan, memang dibayar untuk nyusuin anak. Ada di Jambi? Tidak ada ya? Belum ada. Nyusui anak kurang susunya, apalagi nyusuin anak yang orang lain. Ini di zaman itu memang ada dikhususkan anak ibu susuan. Jadi kebetulan Sayyidatuna Halimatu Sa'diyah ini yang nyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan keseharian Sayyidatuna Halimatu Sa'diyah ini diberikan Allah ketenangan, kesenangan. Berkat apa? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerdekakan budak? Abu Lahab. Siapa yang dimerdekakan? Thuwaibah. Ya, Thuwaibah ini adalah budak yang dimerdekakan Abu Lahab. Karena kenapa? Karena senang atas kelahiran Nabi SAW, keponakannya. Ya, keponakannya mau lahir, senang dia, gembira. Sampai-sampai saking girangnya, saking senangnya, dimerdekakanlah ini budak. Kenapa? Senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Lahab. Dhamnya, celaannya di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Celaannya di dalam Al-Quran, tapi diberikan khususiat oleh Allah
setiap hari Senin dia minum air susu dari jari jemarinya. Abu Lahab siapa? Orang kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi SAW. Setiap hari Senin minum air susu dari jari jemarinya. Bagaimana kita umatnya Rasulullah senang atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi, mengamalkan apa yang diajarkan Nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi, insya Allah kita tidak bakal dilupakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pelupa itu kita, ya kan? Kadang kita umur 20, 30, 40 sudah pelupa. Apalagi yang lewat dari 40 ke atas. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam 1000 sekian tahun Nabi tidak bakalan lupa dan tidak lalai kepada umatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan kecintaan kita kepada Nabi. Ya, kita kemarin alhamdulillah libur berapa bulan? Ya, 1 bulan lebih. Ya, 1 bulan lebih. Untuk apa? Untuk mengenang, untuk mengingat sejarah seorang makhluk yang agung yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di maulid tersebut ada tausiahnya kan, ada pelajarannya juga, ada baca sejarahnya juga, ada kita duduk berzikir salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, mana afdal di suatu majlis itu ada majlis maulid, dan yang satunya ada majlis tentang ilmu, mengajarkan tentang hukum halal dan haram. Yang mana Nabi suka antara dua majlis tersebut? Maka Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, Rasulullah akan hadir di majlis yang mana diajarkan di situ adalah tentang hukum halal dan haram, daripada hadir di dalam maulid. Maka diliburkan 1 bulan lebih. Di dalamnya kan ada tausiah, ada mengajarkan ilmu di dalamnya. Insya Allah kalau digabung maulidnya sama belajar ilmunya, insya Allah Nabi SAW hadir di dalam majlis tersebut. Insyaallah mudah-mudahan Nabi kita hadir. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah Al-Busiri yang dikenal dengan kitab Burdah. Jadi identiknya Burdah itu untuk kesembuhan. Kalau di kampung kita ada yang salah pemahaman, Bib, jangan dibaca Burdah Bib. Biasa kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali lewat, kita bilang. Masya Allah. Ya, Mi Bakar. Ya, kalau tidak percaya pengalaman Mi Bakar. Mi Bakar biasa sekali, 2 kali, 3 kali lewat. Padahal orang rumahnya pengen apa? Supaya diberikan kesembuhan, sehat walafiat. Tiba-tiba tidak sehat, meninggal dia. Nah, itu sudah memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ada mujahadahnya, ada kita tawasul kepada Nabi kita Muhammad, kepada para aulia sholihin. Kita tawasul mudah-mudahan dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah Al-Busiri ini, beliau biasanya mengagung-agungkan raja. Kalau zaman itu mereka dengan puisi-puisi atau syair-syair atau bahasa-bahasa yang indah
ngangkat namanya raja tersebut didengar sama penduduk kerajaan, itu raja senang, girang dia. Syair yang paling bagus maka dia diberikan hadiah. Ini zaman Sayyidina Imam Abdullah Al-Busiri. Satu ketika beliau ngarang kitab Burdah. Dalam karangan tersebut ada tulisan di dalam bait yang keberapa itu, famablaghal ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sampai di situ dia tidur. Ketiduran, kebetulan Imam Abdullah Al-Busiri ini diberi Allah penyakit cobaan falaj, penyakit stroke. Kalau bahasa kita stroke itu sakit apa? Kalau bahasa kedokteran, stroke berat, apalagi 2 truk. Ya, stroke, 2 truk, 3 truk. Ya, tanya itu sakit apa Pak? 2 truk sakitnya. Insya Allah. Penyakit stroke ini Imam Abdullah Al-Busiri. Akhirnya ketika sampai fama balaghal ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim, ketiduran, lalu mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya dia taubat kepada Allah, tidak mau mengagung-agungkan selain daripada Allah dan Rasulullah, maka diberikan oleh Rasulullah dalam riwayat dia pakai burdah. Burdah itu sejenis pakaian. Ada riwayat mengatakan diusap sama Nabi, ada riwayat mengatakan diludah sama Rasulullah. Selesai itu bangun, setelah bangun sembuh dari penyakitnya. Nah, maka ada tawasul di depannya. Apa tawasulnya? Syifa ya. Di syifa kama sahibul burdah. Diberikan kesembuhan seperti pengarang burdah. Itu tawasulnya. Nah, jadi tawasul kalau misalnya anak kita malas misalnya, susah ngafalnya, orang rumah kita malas ibadahnya, kita juga malas ibadah misalnya, baca burdah, minum air burdah. Nah, kita tawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kepada orang-orang soleh dan para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat tawasul tersebut kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taat dalam ibadahnya, rajin ta'limnya, salat subuhnya, apalagi ya, insyaallah mudah-mudahan ya anak kita mudah-mudahan diberikan kecerdasan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan bisa nanti menjadi investasi akhirat kita nanti. Ada sebagian orang sibuk, anaknya nakal lah, inilah itu. Sudah duduk bacoi burdah. Tidak telap burdah, baca Al-Baqarah. Tidak telap lagi, baca 30 juz. Ya, kasih minum terus setiap hari. Kalau kami dulu, ya, kalau zaman dulu kan kadang-kadang ada sebagian orang kan tidak bisa baca Quran. Kayak mana Beb? Ada Al-Quran nih, dibakar sama dia. Sudah dibakar, debunya tadi, abunya diambil, dimasuk di dalam air, diaduknya. Aduk, sudah ngendap, disuruh minum. Minum. Bebalnya nanti. Suruh minum itu. Nah, kalau kita sudah bisa baca aman, insyaallah. Ya, Al-Quran kita baca di air, suruh minum. Nah, insyaallah mudah-mudahan ya diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pemahaman agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Imam Abdullah Al-Busiri. Dan begitu juga di dalam Mukatabah, catatan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Kemarin pernah kita ceritakan. Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf ini, beliau punya catatan
Ya, di dalam catatan lembaran-lembaran catatan tangan beliau. Itu kalau di Hadramut makhtutot. Makhtutot itu tulisan kitab-kitab para ulama yang ada di Hadramut. Itu tulisan asli tangan. Tulisannya Masya Allah, ada yang bisa dibaca ya karena agak enak khotnya. Ada juga yang agak ini bisa juga dibaca tadi. Nabi Muhammad bin Hadi Assegaf beliau menyebutkan di dalam makalahnya bahwasanya Fir'aun ini dan bala tentaranya pengen ngejar pasukan Nabi Allah Musa. Ketika ngejar pasukan Nabi Allah Musa, bala tentara Nabi Allah Musa ini stop Nabi Musa di pinggir pantai. Lalu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membenturkan tongkatnya. Ketika dibenturkan tongkat, terbelahlah lautan merah. Ketika lautan merah itu terbelah, bala tentara Nabi Allah Musa masuk dulu. Perintahkan untuk masuk. Jadi sama seperti contohnya misalnya kalau di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren itu kiainya di depan atau di belakang? Kiainya di belakang, bukan di depan. Kalau kiainya di depan, santrinya main lempar-lemparan di belakang. Maka kiainya di belakang. Begitu juga sholat berjamaah. Ya. Ada salah satu daripada jamaah yang sepuh di belakangnya harus di belakang. Karena kenapa? Karena dia kalau tidak di belakang, anak-anak bakal main. Cari misalnya di musola, di masjid, siapa yang sesepuhnya, yang disegani, yang ditakuti sama anak-anak. Cari, suruh belakang, bapak di belakang, jangan di depan. Jadi tidak ada yang main yang di belakang. Ada yang mengatakan boleh anak-anak itu main di masjid karena waktunya main. Tapi kalau waktu sholat main, kayak mana jadinya? Ya, kalau tidak ada waktu sholat, 5 waktu terserah dia main. Tapi ada batasan-batasannya. Ya, kalau kau main kencing-kencingan di dalam, repot. Ya, najis jadinya. Nah, jadi ya, yang sepuhnya di belakang diperhatikan anak-anak yang di belakang. Ada juga sebagian masjid musola kalau anak kecil main pergi keluar, kata dia. Jangan, masjid ini bukan tempat main. Balik sana. Akhir ujung-ujungnya dia udah ada sholat di masjid, di musola, mainnya di depan musola. Lebih basing lagi ketika dia di dalam. Nah, sudah, ya tergantung kita. Sesepuhnya di belakang, dilihatin anak-anak tadi, sekira sudah tenang baru takbiratul ihram. Nabi Musa ini memerintahkan pasukannya dulu lewat, Nabi Musa di belakang. Itu pemimpin. Pemimpin itu kalau perang dia di depan. Kalau perang di depan, jangan di belakang. Ngumpet-ngumpet dia. Ngapa? Takut kena panah. Kalau zaman sekarang ini ya tak pakai panah lagi, pakai rudal. Ya. Jadi pemimpin itu di depan, pasukan di belakang. Dari Nabi Musa ini pasukannya, bala tentaranya masuk ke dasar lautan, jalan, tapi Nabi Allah Musa beliau di belakang. Sudah selesai ngelihat pasukan sudah masuk semua, baru Nabi Allah Musa masuk. Ini dalam catatan Nabi Muhammad bin Hadi Assegaf bahwasanya kuda yang ditunggangi oleh Nabi Allah Musa itu kudanya betina. Fir'aun pakai kuda jantan. Kok bisa ya? Nabi Musa nunggang kuda betina, Fir'aun kuda jantan. Kalau kuda jantan nengok kuda betina, otomatis dia bakal ngejar. Ya, ala kulli hal itu sudah ketentuan Allah. Dan Fir'aun dia bakal tahu, dia bakal tenggelam di Laut Merah dan mati di situ. Ketika Fir'aun narik pelana kuda itu sekencang-kencangnya, ya nama kuda jantan ini dia tidak mikir lagi. Ada kuda betina kejar. Ya, ketika dikejar, Fir'aun tadi
mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Rabb. Dia baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah digharrah. Gharrah itu di tenggorokan. Sudah nak mati, nak mati baru ngaku bahwasanya ada Tuhan. Nah, keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai, masuk semuanya rombongan daripada bala tentara daripada Firaun masuk. Bala tentara Nabi Allah Musa selamat di pinggir pantai, lalu diempaskan oleh Allah lautan yang dahsyat tersebut. Itu kadang sungai jangankan sungai, parit aliran kalau hujan itu bisa tak kita bendung kalau dia penuh. Tak bisa kita bendung. Apalagi lautan yang dahsyat. Itu lewat, akhirnya diempaskan oleh Allah, mati semua bala tentara Firaun kecuali satu orang yang selamat. Habib Muhammad bin Hadi Assegaf beliau mengatakan satu orang yang selamat. Lalu orang tersebut menepi di pinggir laut Merah tersebut, dipanggil sama pasukan bala tentara Nabi Musa. Nah, inti ini kan beriman sama Firaun, kok inti bisa selamat dewean dia selamat. Dipanggil, dibawa di hadapan Nabi Allah Musa, ditanya, "Hei, engkau yang ngimani bahwasanya Tuhan itu adalah Firaun, kenapa engkau bisa selamat?" Kata Nabi Allah Musa. Kata ini pemuda, "Wahai Musa, mungkin saya bisa selamat, saya ini ngefans sama engkau wahai Musa. Saya ini suka sama engkau wahai Musa. Dari mananya engkau suka?" Kata dia, "Saya ngelihat pecimu wahai Musa, saya senang sama pecimu. Sampai-sampai saya manggil nempa satu orang untuk buat peci seperti pecimu wahai Musa. Ketika saya ngejar bala tentara bersamamu, saya pakai peci itu wahai Musa, dan aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman gara-gara peci. Bagaimana kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW beriman kepada Nabi, mengikuti syariatnya Nabi, dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Nabi SAW, itu tidak habis-habis ya. Dari Arba'in 40, kalau Palembang nambah lagi. Nambah 10 hari. Khamsin. Kalau tidak salah nambah berapa hari. Karena kenapa menceritakan sejarah ya Nabi SAW itu tidak habis-habisnya, dan tidak ada orang yang bisa mensifati daripada sifatnya Nabi kita Muhammad SAW. Fima tadiku fil butunil awraq. Ya, habis, kertas-kertas itu habis. Hanya memuji Nabi kita Muhammad SAW. Ini ada kisah untuk supaya kita iktibar, bagaimana supaya kita bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ada satu kisah, seorang santri, dia masuk ke pondok pesantren. Kalau zaman dulu itu mungkin identiknya bukan pondok ya. Kayak kalau bahasa daerah Jawa atau Sunda itu kobong namanya. Kobong balik pergi atau pengajian. Jadi datang sama satu murabbinya, "Wahai Syekh, saya ini baru belajar sama antum, saya ingin amalan sholawat supaya saya mimpi ketemu Nabi SAW." Dikasihlah amalan, diamalin terus setiap hari. Lalu menjelang 7 tahun, ini anak tidak mimpi-mimpi ketemu Rasulullah.
Datang lagi sama syekh tadi, menghadap syekh, wahai syekh, saya sudah belajar sama antum 7 tahun. Setiap hari saya amalkan salawat kepada Nabi SAW. Pengen mimpi Rasulullah tapi tidak mimpi-mimpi. Lalu dipanggil sama syekhnya, sini ta'al inti. Dibawa ke suatu ruangan. Di dalam ruangan tersebut digantung sama gurunya girbah. Girbah ini kulit onta yang dikeringkan, dibuat wadah air. Kalau zaman dulu orang girbah itu untuk cadangan untuk air minum. Jadi digantung wadah kulit onta yang kering itu ada kerannya, pakai keran. Kalau kita kan pakai tetmon atau pakai drum ya, atau pakai galon, sudah itu ada kerannya. Kalau zaman dulu pakai kulit onta. Digantung sama gurunya. Ketika digantung sama guru tadi, tangan sama kakinya diikat sama gurunya. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Dimasuk dalam ruangan. Kalau daerah Arab itu kalau musim panas, na'udzubillah min dzalik, panas. Kalau tidak ada kipas mungkin tidak telap gitu napas. Saking panas. Masuk santri tadi diikat kaki sama tangan. Pengen minum air yang ada di girbah itu, yang digantung sama gurunya. Akhir saking capeknya ini santri tidur. Dalam mimpinya dia ngambil air girbah yang digantung sama gurunya tersebut. Karena kenapa? Dari awal dia tidur, dia pengen minum, tapi tidak sampai tangan kakinya diikat, ketiduran. Dalam tidur, dalam mimpi dia minum air yang girbah yang digantung sama gurunya tersebut. Setelah itu dibuka sama gurunya, dibuka ikatannya, dibawa di hadapan guru. Seperti itulah contoh engkau kalau pengen mimpi ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau gantungkan hatimu selalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau bakal mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama contoh, misal kita utang banyak, misalnya utangnya berapa? 1 triliun misalnya. 1 triliun banyak, 100 juta lah misalnya. Ini kalau mau jual rumah ini palingan harganya 60 juta. Kalau mau jual kebun palingan harganya 50 juta. Tidak sampai juga. Datang ke fulan minta tangan, tidak dapat. Capek, setiap seminggu itu keliling minta utangan, tidak dapat. Akhirnya suatu saat sudah capek, ketiduran, mimpi dalam tidur dia bayar utang. Sama ketika cita-cita kita, keinginan, misalnya kita pengen hadir ke hall ini, hadir ke majelis ini, hadir acara ini, tapi kita pengen hadir di situ, tapi ada halangan yang menghalangi kita untuk tidak bisa hadir. Akhirnya tidur, mimpi, ya, mimpi di dalam mimpi hadir dalam acara tersebut. Macam-macam. Ada yang pengen nikah misalnya, pengen nikah, uang belum terkumpul, ya, kerja belum ada. Sudah itu pengen nikah, tidur, dalam mimpi nikah. Ada itu. Ada macam-macam. Sejenisnya seperti itu, ala kulli hal. Jadi kalau kita menta'alukkan, menggantungkan diri kita kepada siapa? Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperbanyak kita bersalawat kepada Nabi, insyaallah mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah mimpi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ru'yah Nabi Muhammad. Jangan kita ngelihat yaqadhah. Kalau yaqadhah itu tingkatannya walinya beda. Yaitu tingkatan wali tinggi, susah kita untuk menembus ke arah seperti itu. Kita dapat mimpi saja itu sudah cukup. Mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insyaallah mudah-mudahan, dengan syarat kalau mimpi jangan cerita-cerita. Ada sebagian orang mimpi cerita-cerita. Baik, saya tadi malam mimpi Nabi katanya.
tapi Nabi itu tidak lihat saya. Yang menjadi masalahnya, ente tahu Nabi dari mana? Ya, ente tahu itu Rasulullah dari mana? Tidak ngelihat ente. Nah, itu ada sebagian orang yang berpahamnya seperti itu. Nah, jadi aku lihat, ya, mudah-mudahan ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk mimpi ketemu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia wal akhirah, di dunia di dalam mimpi, dan di akhirat insyaallah kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah minggu depan baru kita masuk pembahasan fikihnya tentang apa? Istinja bil hajar, istinja menggunakan batu, dan begitu juga masuk di dalam bab wudu. Insyaallah nanti kita jelaskan detail, insyaallah detail asal muasal wudu, tata cara wudu, yang membatalkan wudu, yang makruh di dalam wudu. Insyaallah mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya Bu tentang fenomena internasional misalnya kayak perang di Palestina dan segala macam, hingga sampai ada kabar seseorang yang menganggap bahwa si fulan ini adalah Al-Mahdi gitu. Ya. Dan beliau mengabarkan bahwasanya beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Jadi sikap kita sebagai pegiat media sosial, bagaimana cara menyikapi? Menyikapi bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya Imam Mahdi sudah maujud, sudah ada. Tapi sudah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akhir zaman itu bakal turun Mahdiyin, itu Imam Mahdi. Namanya seperti abahnya, seperti ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abdullah. Tapi yang di media itu abahnya siapa namanya? Nama beliau Qasim. Qasim. Berarti bukan. Ya, berarti palsu itu. Itu mungkin berita yang sudah lama ya diangkat lagi. Jadi kita jangan termakan media. Ya, kita jangan termakan media. Begitu juga ikhwaninal fi Palestin, saudara kita yang di Palestina, itu mereka diberikan Allah kekuatan jihad. Maka orang Palestina itu tidak mau dia nikah sama selain orang Palestina. Karena kenapa? Takut jiwa jihadnya itu pudar. Nanti datanglah ke sana, tidak diterima itu. Kalau takut jiwa jihadnya itu, mereka orang pakai senjata, orang-orang Yahudi itu pakai senjata, mereka pakai batu kerikil. Tahu nih bakal mati. Kalau orang kita Indonesia dengar mercon takut. Apalagi dengan rudal. Karena jiwa-jiwa mereka memang ditempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jihad di dalam. Kita boleh tidak jihad ke sana? Boleh. Mau ke sana boleh, fadhal. Orang Yaman sudah sampai di sana. Nah, sekarang jihadnya kita dari media. Ya, jihad media, tapi kita jangan unggah inilah yang video-video anak itu. Kadang jiwa kita ya sudah kita buat boikot produk-produk Yahudi.
Tadi Habib nengok tadi sudah ada AQ8, ya, akhirnya sudah berubah, alhamdulillah. Ya, berarti dakwahnya sudah sampai. Dan begitu juga yang ada apa Unilever tuh, Unilever. Nah, itu kalau bisa ya dihindari, dibuang sedikit sampai produk orang Yahudi tidak kita pakai lagi. Ya, nah, itu cara untuk menghancurkan mereka. Ya, media-media yang unsurnya ke arah seperti itu juga kita hilangi. Tapi ada yang bilang, Bib, apa hubungannya sama produk mereka, Bib? Nah, asal kita tahu setiap persen daripada produknya mereka itu adalah sumbangsi mereka untuk membunuh saudara kita sesama muslim. Jadi sekian persen. Jadi kalau orang muslim sekian juta itu dia pakai produk mereka, itu mereka bisa buat rudal yang paling canggih. Untuk bunuh siapa? Bunuh sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik. Kalau rokok itu produknya siapa? Hah? Rokok? Ayo, bukan Yahudi, bukan? Ayo. Jadi kalau yang berbau Yahudi, ya Amerika dan antek-anteknya, ya kita, ya mudah-mudahan kita tidak pakai produk mereka lagi, insya Allah, mudah-mudahan. Rontok-rontok dikit rambut tidak apa-apa lah. Ya kadang kita pakai sampo Unilever, pakai bedak ada produk mereka juga. Makan donat mereka, fried chicken mereka. Kita tahu produknya orang-orang kafir, tapi kita hobi doyan makan itu, ya kan? Apa yang tidak ada doyan makan? ABB doyan donat ayam itu. Ada semenjak sudah tahu, faham, sudah tidak usah kita buang jauh-jauh. Ya, mudah-mudahan insya Allah saudara kita sesama muslim yang dizalimi insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan nasr, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sedih, mereka di sana senang, mereka itu dibunuh senang, mereka itu dibantai senang, malahan pasang badan. Nah, bunuhlah ente. Ngapa? Mereka bunuh, dia syahid, matinya mati syahid. Disolatin enggak? Tidak disolatin. Dimandiin? Tidak dimandiin. Mereka dalam keadaan perang, mereka mati syahid. Yang jadi masalahnya kita yang hidup ini mati apa? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah kita dimatikan dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.